Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN, Bambang Susantono bersama wakilnya, Doni Rahayu, resmi mengundurkan diri. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin 3 Juni 2024. Tribuners, inilah sejumlah fakta terkait mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari jabatan Kepala dan Wakil Otorita IKN. Pengunduran diri itu pertama kali disampaikan oleh Doni dan kemudian disusul oleh Bambang. Presiden Joko Widodo sudah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Dengan mundur sebagai Kepala OIKN, Bambang melepas sejumlah fasilitas termasuk besaran gaji sebagai Kepala OIKN yang mencapai Rp172 juta. Besaran gaji Kepala Wakil Kepala Otorita IKN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Januari 2023. Dalam aturan itu disebutkan juga sejumlah tunjangan yang didapatkan oleh Kepala OIKN dan wakilnya. Selain itu, keduanya juga mendapatkan dana operasional yang digunakan dalam menunjang keperluan pekerjaan. Dana operasional untuk Kepala OIKN yakni Rp178 juta, kemudian dana operasional Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta. Bambang sebelumnya pernah mengaku baru menerima gaji setelah ia bekerja selama 11 bulan. Diketahui Bambang dan Doni dilantik oleh Jokowi sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN atau OIKN periode 2022-2027 pada 10 Maret 2022. Informasi itu berawal saat anggota Komisi 2 DPR fraksi PDIP, Ihsan Yunus, mengonfirmasi isu kepada Bambang terkait karyawan otorita IKN yang tidak digaji, padahal sudah lama bekerja. Ihsan menanyakan hal tersebut kepada Bambang dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR dan otorita IKN di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin 3 April 2023. Menanggapi pertanyaan itu, Bambang mengakui bahwa ada beberapa karyawan OIKN yang gajinya belum dibayarkan setidaknya selama berbulan-bulan. Menurut Bambang, ia belum digaji karena harus menunggu peraturan Presiden mengenai hak keuangan. Namun staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo, memastikan bahwa gaji Bambang dan mantan Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahayu, sudah dibayar. Pembayaran ini meliputi rapel atas gaji-gaji yang sempat tertunda pembayarannya. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono. Menurutnya dengan kewenangan yang dimiliki dan didukung oleh undang-undang, Bambang Susantono seharusnya bisa menjalankan tugasnya untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Namun kata Luhut, Bambang tidak berani mengambil keputusan terkait masalah pembebasan lahan. Belakangan diketahui Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono melapor ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait ada lebih dari 2.000 hektar tanah di IKN bermasalah. Belum lagi soal investor untuk di IKN yang belum berkembang. Luhut menilai jika melihat kinerja Kepala Otorita IKN sudah memiliki progres yang cukup bagus. Namun masih ada kekurangan-kekurangan yang butuh keberanian Kepala Otorita IKN dalam mengambil keputusan. Ia juga membantah jika mundurnya Bambang Susantono atas unsur desakan dan paksaan. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahayu, dari jabatannya. Pratikno menjelaskan atas pengunduran diri tersebut, Presiden Jokowi menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis tersebut, diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan APBN. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Pasca mundur, Bambang disebut memiliki tugas baru yang telah diperintahkan oleh Jokowi. Adapun tugas baru tersebut yaitu membantu langsung Presiden dalam memperkuat kerjasama internasional untuk percepatan pembangunan IKN. Di sisi lain, jabatan yang sempat diemban Bambang bakal dijabat oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai PLT. Sedangkan jabatan Doni sementara diemban oleh Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni. Tribuners, itulah sejumlah fakta mengenai Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara yang belum lama ini mundur dari jabatannya.
publik masih bertanya-tanya mengenai alasan sebenarnya atas pengunduran diri kedua sosok yang berwenang atas pembangunan IKN tersebut. Demikian untuk program Fakta-Fakta kali ini. Nantikan fakta-fakta berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.